Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Himaya. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas 3A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Syamsuddin MPD. Di video ini saya akan membahas tentang tasawuf dari sufisme klasik ke non-sufisme. Adapun pembahasan pertama yaitu tipologi mistikisme. Mistikisme adalah suatu sistem yang berakar pada pengalaman mistik, yaitu pengalaman spiritual yang mendalam dan pribadi. Pengalaman mistik bukanlah filsafat itu sendiri, tetapi dapat menjadi bahan refleksi filsafati. Inti dari mistisisme menekankan pentingnya kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu simbolis sufisme. Tasawuf adalah ajaran yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Sufisme menggunakan simbol-simbol dan ritual-ritual untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Konsep Tuhan dalam sufisme adalah sebagai intisari murni yang memiliki atribut mutlak, transenden dan sempurna. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu orientasi dalam tasawuf. Yang pertama yaitu pengertian tasawuf. Tasawuf adalah suatu tipe mistisisme yang berfokus pada pengalaman spiritual dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kata tasawuf memiliki beberapa kemungkinan asal-usul, termasuk dari kata suf yang berarti wol kasar atau dari kata sofa yang berarti bening. Tasawuf adalah suatu jalan spiritual yang menekankan pentingnya kesadaran akan kehadiran Tuhan dan pengalaman spiritual. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan tasawuf. Tasawuf berkembang dari kesolehan asketis pada abad kedua Hijriah. Fase pertama perkembangan tasawuf adalah fase asketisme yang ditandai dengan munculnya individu-individu yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Fase kedua adalah fase sufisme yang ditandai dengan munculnya teori-teori tentang jenjang-jenjang spiritual dan metode pembinaan spiritual. Kemudian yang ketiga yaitu sumber-sumber ajaran tasawuf. Sumber ajaran tasawuf adalah Islam, dan tasawuf merupakan salah satu aspek kebudayaan Islam yang khas. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa tasawuf bersumber dari luar Islam, tetapi pendapat ini tidak dapat diterima karena tidak ada bukti yang kuat. Kemudian ada beberapa aliran-aliran tasawuf. Tasawuf ini dibagi menjadi beberapa aliran, termasuk tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Adapun tasawuf Sunni adalah salah satu aliran utama dalam tasawuf yang memiliki karakteristik khas dalam pendekatannya terhadap spiritualitas. Tasawuf Sunni adalah salah satu aliran tasawuf yang berfokus pada pengalaman ajaran Islam dan menjalankan syariat. Intinya, aliran ini menekankan pentingnya pengalaman spiritual yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta menjadikan syariat Islam sebagai pondasi yang kokoh untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Kemudian yang kedua yaitu tasawuf falsafi menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan kesadaran akan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan tasawuf yaitu agar berada sedekat mungkin dengan Allah. Sasaran antara tasawuf adalah pembinaan aspek moral, ma'rifatullah dan pengkajian hubungan antara Tuhan dengan makhluk-makhluknya.
Tasawuf juga bertujuan untuk menciptakan moral yang sempurna dengan menjadikan Asmaul Husna sebagai cita moral sufi. Adapun makna dekat dengan Allah dapat diartikan sebagai melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hati, berjumpa dengan Tuhan, atau penyatuan dengan Tuhan. Tasawuf menekankan pentingnya kesadaran akan kehadiran Tuhan dan pengalaman spiritual dalam mencapai tujuan spiritual. Ada beberapa jenjang-jenjang menuju sufi atau disebut dengan al-maqamat. Al-maqamat adalah jenjang-jenjang spiritual yang wajib dilalui seorang sufi untuk mencapai tujuan spiritual. Jenjang-jenjang tersebut memiliki karakteristik dan tuntutan yang berbeda-beda, termasuk taubat, zuhur, wara', sabar, tawakal, dan ridha. Pencapaian spiritual al-mahabbah al-ma'rifah. Al-mahabbah atau cinta kepada Allah adalah tujuan utama tasawuf. Al-ma'rifah, pengetahuan tentang Allah, adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman spiritual. Pencapaian keduanya memerlukan proses pencucian jiwa dan kontemplasi. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi kejiwaan sufi atau al-ahwal. Al-ahwal adalah kondisi kejiwaan yang diterima seorang sufi sebagai karunia Allah. Al-ahwal dapat berupa lawaih atau datang dan pergi dengan cepat, atau bawadih, datang dan pergi dalam tempo yang panjang. Al-ahwal merupakan manifestasi dari maqamat, jenjang spiritual yang telah dilalui sebelumnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan tindakan yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.